Selamat malam, perkenalkan nama saya Bernadette Odilene Hall dengan NIM 21158130448. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan kegiatan atau tugas saya dalam menangani klien atau senior saya selama praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah menerima dan memisahkan dokumen dari AFSEC atau Aviation Security. Dokumen awalnya dipegang oleh shipper, selanjutnya itu akan diberikan kepada pihak acceptance. Nah, di sini shipper datang membawa dokumen beserta dengan barangnya untuk dilakukan pemeriksaan di Regulated Agent PT Angkasa Pura Logistik. Nah, di Regulated ini ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian acceptance, yang kedua ada bagian CSD, dan yang ketiga itu ada bagian BAST. Di acceptance ini bisa juga disebut tempat penerimaan barang atau dokumen. Nah, di sini mereka akan menerima dokumen beserta dengan barangnya. Untuk dokumennya, mereka akan melakukan proses penginputan dalam sistem yang disebut dengan CITIC Report, di mana sistem ini adalah sistem yang digunakan oleh Regulated Agent atau PT Angkasa Pura Logistik untuk mengolah segala data yang masuk berkaitan dengan barang atau kargo yang untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dokumen yang telah dilakukan proses penginputan oleh pihak acceptance akan diberikan kepada pihak AFSEC. Nah, pihak AFSEC ini membutuhkan dokumen untuk menyesuaikan data yang ada di RW Bill maupun dokumen yang lain yang dibawa serta untuk disesuaikan dengan barang yang ada di mesin X-ray atau barang yang telah masuk di mesin X-ray. Nah, di mana pihak AFSEC tahu bahwa barang ini sesuai atau tidak karena mesin X-ray yang ada di Regulated Agent ini telah terhubung pada sebuah komputer yang tersambung di dalam ruangan CSD atau ruangan AFSEC itu sendiri. Nah, untuk memisahkan dokumen ini, saya harus mengetahui terminal apa atau kemana tujuan dari barang ini. Ada 2 terminal yang digunakan untuk pengiriman barang internasional. Ini hanya untuk internasional dulu, yaitu terminal JAS, yaitu Jasa Angkasa Semesta, dan terminal APL Angkasa Pura Logistik. Maka dari itu, saya harus mengetahui kemana tujuan dari barang yang akan masuk agar memudahkan saya untuk melakukan proses pemisahan dokumen. Namun, untuk pengiriman atau dokumen domestik itu tidak dilakukan proses pemisahan karena segala dokumen atau barang yang masuk itu telah diatur semuanya oleh pihak acceptance sebelum dokumen atau barang dimasukkan ke dalam mesin X-ray atau dokumen diberikan kepada pihak AFSEC. Jadi di sini tugas saya itu lebih diutamakan kepada dokumen internasional saja karena dokumen internasional ini cukup banyak, jadi harus dilakukan perhatian yang lebih khusus pada bagian internasional. Untuk pengiriman barang domestik itu umumnya dokumen hanya dibutuhkan itu ada 2, yaitu dokumen RW Bill atau surat muatan udara dan PTI, pemberitahuan tentang isi. Akan ditambahkan dengan dokumen karantina jika ada pengiriman live animal atau perishable goods. Jadi segala jenis barang live animal ataupun perishable goods itu harus disertakan dengan dokumen karantina. Kalaupun ada shipper yang tidak membawa dokumen karantina, berarti barang itu belum bisa diproses oleh pihak AFSEC karena tidak ada kesesuaian data dari dokumen dengan barang yang akan dikirim. Jadi bisa dibilang dokumennya belum lengkap, maka proses pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan. Untuk dokumen internasional selanjutnya itu terdiri dari dokumen RW Bill, surat muatan udara, sama seperti pengiriman barang domestik, ada persetujuan timbun. Nah, persetujuan timbun ini itu hanya untuk tujuan terminal kargo JAS. Jadi, saya juga harus mengetahui kemana atau maskapai penerbangan apa saja, atau barang mana saja yang akan dikirim ke terminal kargo JAS. Dan yang ketiga adalah dokumen NPE. Nah, dokumen NPE ini singkat kepanjangan dari Nota Pelayanan Ekspor. Biasanya masing-masing dokumen di atas itu harus diberikan rangkap 2, baik internasional maupun domestik. Hal ini bertujuan agar dokumen ini dilakukan proses pemisahan lebih dimudahkan baik saya maupun pihak AFSEC. Nah, dokumen ini diberikan rangkap 2 bertujuan agar dokumen
dibagi menjadi dua, meliputi dokumen sebagai lampiran yang akan dibawa ke terminal kargo, baik internasional maupun domestik, dan dokumen yang akan digunakan sebagai file atau arsipan di regulated agent. Setelah dokumen dipisah, itu dokumen yang akan dilampirkan harus diberikan stempel sebagai tanda bahwa ini adalah dokumen yang akan dilampirkan atau dibawa ke terminal. Yang kedua adalah mencetak dokumen CSD atau Consignment Security Declaration. Dokumen ini dicetak jika barang yang sudah masuk itu telah diperiksa dan dinyatakan aman. Dokumen CSD sendiri terbagi atas dua, yaitu CSD kecil dan CSD besar. Namun CSD besar ini hanya dicetak jika tujuan barang itu atau maskapai penerbangan itu menggunakan Qatar Airways, Emirates Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airways, Air New Zealand. Nah, setelah itu semua itu hanya menggunakan CSD kecil. Nah, untuk CSD kecil sendiri itu tidak ada pengecualian, baik domestik maupun internasional itu selalu mencetak dokumen CSD. Sebelum mencetak CSD, saya harus memastikan kesesuaian nama AFSEC beserta dengan ID-nya dengan siapa atau pihak yang melakukan X-ray pada saat itu. Selanjutnya itu memasukkan nama driver. Saya harus mengetahui siapa yang bertugas sebagai driver pada saat itu. Memasukkan nomor serial and solid plastik, dan yang terakhir adalah transit jika ada pesawat yang menggunakan transit. Setelah semuanya selesai, maka CSD sudah bisa dicetak. Untuk CSD domestik itu saya selaku penulis hanya mencetak 3 lembar dengan keterangan 2 untuk dilampirkan dan 1 untuk dijadikan file. Sedangkan untuk CSD internasional dicetak 5, di mana dengan keterangan 3 untuk dilampirkan, 1 untuk difilekan, dan 1 lagi jika shipper meminta CSD berdasarkan dengan maskapai penerbangannya masing-masing. Dan untuk CSD besar itu jika menggunakan pesawat yang telah saya sebutkan di atas sebelumnya. Yang ketiga adalah mengisi metode pemeriksaan. Adapun di dalam CSD kecil setelah dicetak itu ada pilihan metode pemeriksaan. Pada regulated agent PT Angkasa Pura Logistik ada 5 jenis metode pemeriksaan. Ada X-ray, PHS, ETD, EDD, dan EDS. Namun dari kelima itu hanya biasanya digunakan 3 metode pemeriksaan saja, yaitu X-ray, PHS, dan ETD. PHS sendiri adalah singkatan dari Physical Hand Search atau pemeriksaan secara manual, di mana pemeriksaan secara manual ini hanya digunakan untuk barang-barang yang tidak bisa dimasukkan ke dalam mesin X-ray. Contohnya adalah live animal. Live animal ini seperti ayam, ular, itu tidak bisa dilakukan atau pemeriksaannya menggunakan X-ray karena barang hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada sampel darah. Sampel darah juga tidak bisa dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-ray. Jadi dia harus menggunakan cek fisik saja. Nah, yang ketiga adalah ETD, di mana ETD ini adalah Explosive Trace Detector. Metode pemeriksaan satu ini itu digunakan untuk mendeteksi bahan-bahan peledak. Jadi tidak semua barang itu akan dilakukan atau diperiksa menggunakan ETD karena barang-barang yang dicurigai oleh AFSEC adalah barang-barang yang berpotensi bisa melakukan penyelundupan terhadap bahan-bahan peledak. Pemilihan metode pemeriksaan ini harus saya tanyakan kepada pihak AFSEC terlebih dahulu. Setelah memilih, berikan tanda cek kepada setiap bagian depan metode pemeriksaan yang telah dipilih oleh saya maupun pihak AFSEC. Jika semuanya sudah diisi atau diberi tanda, selanjutnya adalah memberikan CSD tersebut kepada pihak AFSEC untuk ditandatangani. Nah, selanjutnya itu adalah menggabungkan semua dokumen. Setelah CSD ditandatangani, maka saya menggabungkan dokumen yang dilampirkan dan yang sudah diberikan stempel dengan CSD besar, jika ada CSD besar yang digunakan, dan serta CSD kecil. Penggabungan ini sama untuk barang tujuan internasional maupun domestik. Untuk barang tujuan internasional, itu harus dipastikan bahwa semua dokumennya telah lengkap dan sudah dinyatakan bahwa dokumen ini tidak ada ketinggalan baik AFSEC maupun di ruangan CSD.
Selanjutnya, menyimpan dokumen tersebut untuk digabungkan dengan nomor sel dan solid plastik, disesuaikan dengan nomor sel dan solid plastik yang telah kita cantumkan di CSD kecil sebelumnya. Selanjutnya itu adalah memberi label security check. Semua dokumen yang telah selesai, saya akan membantu porter atau AFSEC untuk memberikan stiker security check. Stiker ini berguna sebagai bukti bahwa barang tersebut atau kargo sudah diperiksa dan aman serta layak untuk dimuat ke dalam pesawat udara. Nah, di sini saya bisa membantu proses loading barang jika porter tidak berada di tempat pada saat itu. Nah, di sini tidak hanya memberi security check saja, jadi saya harus membantu pihak AFSEC maupun porter untuk melakukan proses peloadingan agar barang cepat dibawa ke terminal kargo. Nah, jadi segala item barang, setiap barang itu harus kita perhatikan terlebih dahulu agar tidak ada satupun barang yang terlewat untuk diberikan label security check. Nah, yang terakhir adalah menyerahkan dokumen ke BAST. Dokumen yang telah lengkap dan barang sudah di dalam mobil, selanjutnya adalah memberikan dokumen tersebut kepada checker untuk dicek kembali dan dibuatkan dokumen BAST, berita acara serah terima. Penulis atau saya dapat membantu memasangkan sel and solid plastik pada bagian belakang pintu mobil. Sel and solid plastik ini berguna untuk membantu bahwa atau menjaga penutup mobil untuk tetap terjaga atau aman sampai dia tiba di terminal kargo. Jadi sel and solid plastik ini tuh ditempel di bagian belakang mobil atau bagian pintu mobil belakang untuk tetap rapat atau tidak dibuka oleh siapapun. Nah, selanjutnya itu driver serta AFSEC itu siap membawa dokumen tersebut beserta barang ke terminal kargo. Nah, jadi di recruited agent itu ada yang namanya junior AFSEC dan basic AFSEC. Junior AFSEC itu sendiri adalah AFSEC yang biasanya menangani atau mengoperasikan X-ray, sedangkan basic AFSEC itu tidak diperkenankan untuk memegang atau mengoperasikan X-ray, namun di sini dia bertugas untuk memastikan bahwa setiap barang ataupun manusia ataupun orang-orang yang masuk ke daerah aman regulated agent ini aman dan tidak mencurigakan. Jadi dia cuma memastikan bahwa setiap orang yang masuk ini itu telah diperiksa. Jadi itu tugas utama dari seorang basic AFSEC. Nah, untuk pemeriksaannya itu sendiri itu dia bisa menggunakan adanya WTMD dan HHMD. WTMD ini adalah Wall Through Metal Detector, di mana ini adalah sebuah mesin yang berdiri di mana kita melewati mesin itu jika berbunyi bahwa kita memiliki barang atau satu barang metal, di mana barang ini tuh bisa mencurigakan atau membahayakan proses pemeriksaan barang di regulated agent. Nah, ada yang namanya HHMD. HHMD ini adalah handheld metal detector, di mana di sini adalah suatu mesin atau suatu alat pendeteksi di seluruh badan manusia untuk mendeteksi bahwa tidak ada satupun barang yang mencurigakan masuk ke dalam daerah aman regulated agent. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.